Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah faddala alaina bi syahr Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah di Ashrul Awakhir 10 hari terakhir Ramadan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah tarawih berjamaah, tentu dengan niatan kebaikan, dan kita inginkan menggenapkan di bulan Ramadan ini dengan kesempurnaan, dengan ketaatan, dengan kebaikan yang ujungnya adalah walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Insyaallah kita nanti akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Salat dan salam terlepas kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup dan juga menjalani seluruh ibadah kita tanpa kecuali selalu berteladan kepada beliau. Dan pada kesempatan malam yang singkat ini, karena ini Ashrul Awakhir dan sebagian kita mungkin pikirannya sudah mau mudik, maka terpikir oleh kami untuk kita sama-sama belajar meneladani cara Rasulullah berkeluarga. Mudik tentu nanti akan ketemu keluarga, tapi kadang berkeluarga ini tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah jadi ayah, tidak ada sekolah jadi ibu, tidak ada sekolah jadi kakek nenek, tidak ada sekolah jadi menantu, tidak ada sekolah jadi mertua. Lalu kepada siapa kita mencontoh? Tidak ada lain, tidak bukan adalah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah yang menjamin khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang baik-baik terhadap keluarganya. Maka contoh kita adalah Rasulullah. Maka kita jangan lupa Rasulullah itu berperan pada seluruh bidang dalam hal keluarga. Bahkan misalnya konflik rumah tangga yang sering kali ketika nanti mudik agak canggung, itu biasanya soal mertua dan menantu, karena baru ketemu. Tapi kadang-kadang kita lupa Rasulullah itu 4 sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin, itu yang 2 adalah mertua, yang 2 adalah menantu. Maka kita harus belajar itu, bagaimana Rasulullah dengan mertuanya dan Rasulullah dengan menantu. Karena Rasulullah jadi mertua sekaligus jadi menantu. Maka mari kita lihat, misalnya Rasulullah sebagai seorang menantu, karena kadang-kadang namanya menantu dan mertua itu berjarak. Selayaknya berkeluarga, Rasulullah juga pernah bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka wajar pertengkaran yang kemudian nanti tidak ada ujungnya. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa, ketika ada persoalan di dalam keluarga, maka salah satu solusinya nanti adalah mencari hakim. Mencari hakim. Maka ketika sudah buntu, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, rasanya percakapan kita ini tidak ada ujungnya, maka kita harus cari hakim. Kata Aisyah, ya sudah, siapa yang jadi penengah kalau begitu? Maka Rasulullah tawarkan, gimana kalau Umar bin Khattab? Aisyah bilang, tidak mau, Umar itu terlalu keras. Ya sudah, kalau begitu ayahmu saja Abu Bakar. Oke, setuju. Maka kedua orang ini Rasulullah dengan Aisyah menghadap ke Abu Bakar. Jadi mertua, jadi menantu ini dengan istrinya menghadap ke mertua. Jadi ini bukan soal Rasul dengan sahabatnya, ini soal menantu menghadap mertua. Maka menghadaplah Rasulullah dengan Aisyah kepada Abu Bakar. Tapi uniknya di situ, Aisyah berkata kepada Rasulullah, katakanlah yang benar kepada Abu Bakar. Dan perkataan itu membuat tersinggung Abu Bakar. Masa bilang ke Nabi, bilang katakan yang benar? Kan gak mungkin Nabi bohong. Maka
Maka Abu Bakar justru marah sama Aisyah dan mau menampar. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, kami kesini ingin cari solusi agar atas pertikaian kami. Bukan kau tampar anakmu. Maka Aisyah ketika mau ditampar lari ke belakang Nabi, berlindung dengan Nabi. Maka aslinya diceritakanlah masalahnya, kemudian selesai masalahnya. Ketika masalahnya selesai kemudian pulang, Aisyah masih canggung kepada Nabi. Maka Nabi bilang ke Aisyah, kesini. Bukankah tadi yang melindungimu dari ayahmu adalah aku? Ya kesini. Maka akhirnya kemudian keluarga ini damai lagi, bercanda lagi. Dan ketika bercanda kemudian terlihat oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah dan Aisyah di situ, asyrikani fi harbikuma, asyrikani fi silmukama, kama asyraktumani fi harbikuma. Bahasa terjemahannya itu kira-kira kalian itu kalau tengkar deket-deket, giliran bercanda nggak deket-deket. Maka ajak-ajaklah kalau lagi bercanda, jangan cuma ajak-ajak ketika tengkar. Inilah mesranya mertua dengan menantu. Jadi memahami, tidak kemudian mertua akan selalu membela anaknya, karena bisa jadi yang salah adalah anaknya. Maka yang penting adalah soal mendengarkan keseluruhan, bukan soal ini menantu, ini mertua. Termasuk juga Rasulullah memposisikan sebagai seorang mertua. Maka layaknya berkeluarga, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha juga pernah bertengkar. Maka ketika kemudian Nabi mencari Ali kepada Fatimah, Fatimah nampaknya murung. Maka ditanya oleh Rasulullah, kemana Ali? Kata Fatimah, aku tidak tahu. Tadi Ali marah kepadaku, kemudian dia pergi. Lalu perginya kemana dia? Maka dicarilah sahabat suruh nyari, di mana Ali? Ternyata Ali tidur-tiduran di salah satu sudut masjid. Dan ini menjadi penting. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 34, kalimat wadribuhunna itu jangan selalu diterjemahkan dan pukullah mereka. Karena kata dharaba di Quran tidak selalu berarti memukul. Karena dharaba bisa juga bermakna safar, sebagaimana ayat terkait dengan persoalan salat qasar, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas salat. Kalau kalian sedang safar, dipakai kata dharaba di situ. Maka dharaba di situ tidak selalu memukul, tapi dharaba itu adalah pergi dari rumah. Kemana perginya? Perginya di masjid. Jadi kalau lagi tengkar dengan istri, yang keluar rumah itu boleh adalah suami, bukan istri. Kalau istri yang keluar rumah, kacau rumah. Maka yang keluar rumah harus suami. Tapi keluar rumah jangan ke istri yang lain, tapi keluar rumahnya ke masjid. Maka ditemuilah Rasulullah Ali itu. Ketika itu Rasulullah melihat Ali sedang tidur-tiduran, punggungnya penuh pasir, karena Masjid Nabawi itu tentu tidak ada lantainya seperti hari ini, tapi yang ada adalah pasir. Maka di situ Rasulullah memanggil, kum ya Abu Turab, bangun hai bapaknya orang yang berpasir. Tapi uniknya panggilan itu, kata Ali, panggil aku Abu Turab karena aku suka dengan panggilan itu, dan panggilan itu adalah panggilan yang diberikan oleh Rasulullah mertuanya. Maka inilah konteks bagaimana mertua dan menantu. Tidak kemudian ada persoalan kemudian mertua langsung ngomongin kenapa, ada masalah apa, tidak selalu. Kadang-kadang persoalannya sederhana, hanya butuh mendengarkan saja, hanya butuh sentuhan saja, tidak kemudian selalu mengeluhkan berbagai keadaan di dalam rumah tangga. Itulah keluarga. Karena ini memang tidak ada sekolahnya, maka kita harus belajar dari Rasul. Apalagi nanti kalau kita ketemu dengan cucu, karena kadang-kadang menjadi kakek itu tidak ada sekolahnya, dan banyak kita kadang-kadang keliru ketika memposisikan menjadi seorang kakek. Apa kelirunya? Kadang-kadang kita terlalu cinta kepada cucu dan merasa lebih cinta kepada cucu daripada orang tuanya sendiri.
Maka ini keliru. Maka kita harus paham bahwa anak itu atau cucu itu adalah anak dari anak kita, maka bukan anak kita. Maka harus kita letakkan posisinya sehingga kita tidak merasa lebih tahu sejarah daripada anak kita. Apalagi soal ketokohan. Ada kalimat yang sering kali kita dengar dari kakek nenek itu kepada cucunya, yang ini kadang-kadang kurang baik, yakni gagal mencontohkan dengan mengatakan begini, untung ya kamu gak kayak bapakmu, untung ya kamu gak kayak ibu. Tentu kalimat ini salah, karena anak akan mencontoh orang tuanya. Tapi fatal kalau kemudian tiba-tiba kakek neneknya bilang, untung kamu gak kayak orang tua. Maka lihatlah Rasulullah ketika menggendong Hasan dan Husain di pundaknya, tentu layaknya anak kecil ketika di pundak memegang kepala Nabi, itu pasti menganggapnya seperti naik kuda. Maka ditarik-tarik kepala Nabi oleh Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah berkata kepada kedua anak kecil Hasan dan Husain itu bahwa kalian berdua adalah penunggang kuda yang luar biasa. Kemudian Nabi melanjutkan, tapi tahukah kalian siapa penunggang kuda yang paling hebat? Tentu namanya anak kecil. Dia tanya, siapa kan? Siapa penunggang kuda yang hebat itu? Yang hebat itu adalah ayah kalian. Itulah meneladankan orang tua kepada anak, sehingga anak akan mencontoh orang tua. Maka tidak kemudian kita mengatakan sebaliknya kepada seorang cucu, untung kamu tidak kayak bapak. Meskipun kita tahu anak kita mungkin ada kekurangan, tapi sampaikanlah kebaikan-kebaikan, karena anak itu akan mencontoh siapa lagi kalau bukan orang tuanya. Sehingga nanti ketika kita mudik ketemu keluarga, pastikan yang kita sampaikan adalah kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau kemudian kita ketemu orang tua, tentu pengabdian kita, kebaktian kita kepada orang tua bukan kebaktian yang biasa saja. Bahkan di dalam Al-Quran itu disandingkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi disandingkan menyembah Allah dan berbakti ke orang tua, itu disandingkan ayatnya, sama satu ayat. Jadi wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apalagi kalau orang tua itu sudah tua renta, maka wala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karim. Maka perkataan kita harus baik, yang lembut, yang halus. Meskipun orang tua bisa jadi punya masalah, mungkin kita selama ini berjarak dengan orang tua, tapi bagaimanapun dia tetap orang tua. Kalaupun masih ada orang tua, beruntung kita, karena ini momen yang bisa jadi jarang kita ketemu. Apalagi kalau orang tua tidak ada yang menunggu. Sehingga ada seorang sahabat, Muawiyah bin Mujahim As-Sulami, seorang sahabat Nabi yang punya ibu sudah tua, tapi Muawiyah bin Mujahim ini ingin ikut Nabi berperang. Maka ketika tanya kepada Rasulullah, aku ingin ikut berperang, Rasulullah bilang, bukankah kau punya ibu? Betul ya Rasulullah, tapi aku ingin ridha Allah, aku ingin berperang. Rasulullah nanya lagi, bukankah di rumahmu ada ibu? Maka Muawiyah bin Mujahim bertanya lagi, ya Rasulullah, tidakkah boleh aku masuk surga dengan berperang? Maka di situ kalimat Rasulullah agak bernada tinggi, ilzam rijlaiha fatamma lakal jannah. Pegang kaki ibumu itu, di situ ada surga. Jadi bukan soal jihad. Jangan merawat orang tua itu adalah bagian dari jihad. Kalau orang tua itu masih ada. Maka di surat Al-Isra itu dilanjutkan kalimat Qur'annya, wahfid janahal dhulli minar rahmah. Kalau diterjemahannya di Kemenak itu sederhana, dan rendahkanlah dirimu pada orang tua. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab pasti tahu terjemah aslinya. Terjemah aslinya adalah dan tutuplah kepakan sayapmu. Apa maksudnya?
kita ini meskipun sudah jadi guru, jadi dosen, jadi direktur, jadi menteri, jadi presiden sekalipun, kalaupun ketemu orang tua, tutup kepakan sayap kita. Karena apapun jasa kita, apapun jabatan kita di hadapan orang tua, kita tetap bocah, kita tetap anak. Sudah nggak perlu kita pamerkan semuanya. Orang tua hanya butuh kebaktian kita, bukan tentang apa yang kemudian sudah kita capai. Maka inilah pentingnya nanti kita mudik bukan sekedar mudik. Mari kita persiapkan hubungan keluarga yang baik. Kalaupun selama ini ada renggang, yuk kita perbaiki. Tentu kebaikan-kebaikan yang ada kita teruskan. Karena bagaimanapun kita diajarkan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Semua kita dan keluarga kita semua bisa berkumpul di surga Allah jannatin na'im. Barakallahu fiikum. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.